Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan Isya, ya Allah muliakan insyaAllah di dunia dan di akhirat insyaAllah. Kita sambung, kita masih membahas tentang adab seputar masalah walimah, dan kita sudah menyelesaikan adab orang yang membuat walimah, dan pembahasan terakhir kita baru membahas tentang adab orang yang menghadiri walimah. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah bahas yang pertama, adab menghadiri walimah, yaitu hendaknya jangan berniat hanya sekedar untuk makan. Yang mau menghadiri walimah, niatkanlah datang karena taat pada Allah yang meminta untuk datang kalau diundang, dan ingin menjalankan ketaatan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ menimbulkan pahala. Namun kalau hanya datang sekedar dalam pikiran hanya untuk makan, maka dia hanya bersifat mubah. Jemaah belaka Allah Subhanahu wa taala, kita sambung adab berikutnya ketika diundang dalam walimah, yaitu wujubut talbiyatid da'wah liman du'aya. Siapa yang diundang maka wajib hukumnya hadir. Jadi dasar hukum menghadiri walimah adalah wajib, dan ini pandangan jumhur ulama, bukan sunnah. Yang mengundang sunnah, dia boleh undang siapa saja, suka-suka sahibul hajat, namun yang diundang wajib hadir. Maka sebagaimana yang kita ketahui, hukum wajib bila tidak dilakukan berdosa. Kenapa berdosa? Karena pertama Rasulullah yang mewajibkannya, dan ini banyak hadis. Di antaranya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar, Rasulullah mengatakan, "Iza du'iya ahadukum ila al-walimah faliyatiha." Kalau engkau diundang ke dalam salah satu walimah, maka datangilah. Lalu dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Iza du'iya ahadukum ila walimati ursin faliyajib." Kalau salah seorang di antara kalian diundang ke walimah urs, jadi urs yang benarnya itu ursin, bukan urshin, karena orang salah melafazkan, sering menyebut walimatul urush, bukan shin tapi sin, urs. Makanya pengantinnya disebut aris, kalau darah barunya disebut arisah. Kata Rasulullah, kalau engkau diundang ke walimah perkawinan, faliyajib, datangilah, penuhilah, kata Rasulullah.
Dalam hadis yang lain riwayat Muslim, "Utu ad-da'wah iza du'aitum." Datangilah undangan orang kalau engkau dipanggil. Dalam hadis yang lain, "Iza da'a ahadukum akhahu falyajib arsan kana aw nahwah." Kalau salah seorang kalian diundang oleh saudaranya, penuhilah undangannya, baik itu undangan perkawinan atau selain daripada itu. Dalam hadis yang lain, "Man lam yajib ad-da'wah faqad 'asallah wa rasulah." Barang siapa yang tidak menghadiri undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini semua hadis ini Pak, derajat semuanya derajat sahih. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Bukhari. Jemaah mereka Allah, dari bahasa-bahasa Nabi ini, ketika ada ditaksiskan walimah perkawinan, maka para jumhur ulama mengambil satu kesepakatan bahawa yang dimaksud walimah yang wajib hadir iaitu walimah perkawinan. Selain daripada walimah perkawinan, semuanya sunnah. Diundang khitan, bukan diundang untuk dikhitan, diundang walimah khitan maksudnya. Ya, bukan diundang untuk dikhitan. Diundang walimah khitan, diundang walimah aqiqah, diundang walimah wakirah. Wakirah itu undangan walimah orang tasyakuran rumah baru. Diundang walimah orang pulang dari safar atau waqi'ah. Pokoknya macam-macam undangan, atau undangan hanya makan-makan, hanya sekedar makan-makan. Misal diundang ke rumah, nejak rumah long datang ya ke rumah, saya ada buat sedikit masakan nasi biryani, pakai telur mata sapi. Nasi biryani pakai mata sapi, ini bukan biryani nanji. Tapi dia undang. Kalau sudah diundang, hukumnya sunnah menghadiri. Artinya jangan kecewakan orang undang, dia sudah sediakan. Namun kalau walimatul urs itu bukan sunnah, wajib. Yang tidak hadir berdosa. Kalau tidak hadir tanpa uzur, tidak ada halangan apa-apa. Nanti ada bab setelah bab ini, itu ada bab panjang Pak, yang membicarakan tentang perkara-perkara yang menyebabkan boleh tidak hadir walimah. Itu panjang itu nanti. Jadi kita ni masih panjang pembahasan kita. Jadi kalau ada uzur-uzur itu, nanti baru boleh tidak hadir. Tapi kalau tidak ada uzur, tidak sakit, tidak jauh, itu contoh-contohnya. Tidak hujan, atau sejenis-jenisnya yang nanti akan kita bahas secara detail. Kita santai di rumah, sudah tahu sebentar lagi ada undangan. Malas saja, karena sinetron belum habis. Tidak mau beranjak dari depan TV. Ditanya sama tetangga, "Hana nejak?" "Alah belum jak." Tidak pergi, "Alah malas." Kayaknya malaslah pergi. Cuma malas saja, maka dia telah mendapatkan dosa. Jadi ini telah mengingkari permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa walimah urs menjadi sebuah kewajiban untuk dihadiri? Karena di dalamnya ada klarifikasi kalau seandainya terjadi fitnah, ya, itu kita enggak hadir, kita enggak tahu misal bahawa yang dikawinkan anak keberapa, lalu kita ketemu di jalan, kita pikir belum menikah, lalu kita padahal dia sudah menikah, yang kita diundang kemarin itulah pernikahan dia. Kadang-kadang kita enggak datang, lalu kita grebek, macam-macam kita buat. Jadi salah satu fungsi pentingnya adalah karena itu bisa menghindarkan isu-isu tentang fitnah. Nah, itu salah satunya. Sekaligus menyakiti perasaan orang yang buat walimah. Karena Nabi menyunnahkan muakkad, sunnah muakkad buat walimah. Ketika dia sudah buat tidak hadir, maka itu menyakitkan perasaan, menyinggung perasaan. Sudah disediakan macam-macam, tidak hadir. Nah, jadi ini wajib kecuali ada uzur. Berikutnya bagaimana dengan
orang yang sedang berpuasa. Itu juga dibahas. Kalau sudah bahas masalah walimah, dalam kitab-kitab juga dibahas masalah orang sedang puasa yang diundang. Makanya adab berikutnya adalah talbiyatus shaim lid'awah. Ini adab berikutnya, yaitu orang berpuasa pun wajib hadir. Yang berpuasa pun wajib hadir. Faman kana shaiman wa du'iya ila walimatil 'urs wajaba 'alaihi ay yujiba wa ay yashhada al-walimah summa lahu ay yaq'uda ma'al qaum aw yad'u lahum min ghairi ay ya'kul. Jadi disebutkan siapa yang sedang berpuasa lalu mendapat undangan, maka tetap wajib baginya menghadiri dan dia hanya menyaksikan proses walimah itu, datang ke situ maksudnya, sudah nampak tuan rumah, lalu kemudian dia boleh duduk sebentar, lalu kemudian dia silakan pulang tanpa harus memakan hidangan. Karena yang diwajibkan adalah hadir, bukan wajib makan. Makan itu kan penghargaan dari tuan rumah bagi yang sudah hadir. Maka yang puasa datang, Assalamualaikum, kemudian basa-basi 2 kali, dia boleh meninggalkan. Namun diperdetil dalam kitab disebutkan, kalau seandainya puasanya puasa wajib, puasa nazar, puasa qadha, maka tidak boleh dibuka sama sekali. Tidak boleh berbuka sama sekali. Dia cukup datang kemudian pulang. Itu pun kalau tidak ada uzur. Tapi kalau dia uzur, ya maksudnya gara-gara puasa tiba-tiba merasa lemas yang sangat, tidak bisa jalan pun lagi, dia hanya menunggu detik-detik bunyi azan maghrib, nggak bisa jalan lagi, itu sudah ada uzur, nggak datang pun tidak mengapa. Ini tapi kalau sehat, datang kemudian pulang, tidak perlu pun sampai ke tempat makanan, karena kalau sudah sampai ke tempat makanan itu menggoyang jiwa. Itu bisa kadang-kadang orang membuat semakin lemah melihat godaan-godaan itu. Wajibkah bawa amplop? Tidak. Tidak ada yang mewajibkan bawa amplop. Jadi kalau seandainya seseorang datang tangan kosong, tidak bawa apa-apa, maka tidak mengapa, dibolehkan. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, orang yang puasa wajib tidak boleh buka. Namun orang yang puasa sunnah, maka dia boleh memilih. Kapan dia memilih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Iza du'iya ahadukum", kalau salah seorang di antara kalian diundang ila ta'amin, dalam satu jamuan makan, falyajib, maka penuhilah undangan itu. Fa in syaa'a ta'ima wa in syaa'a taraka. Kalau dia sedang berpuasa, maka dia boleh makan atau dia boleh meninggalkan makan. Ini bagi siapa? Bagi yang puasa sunnah. Dalam hadis dari Ummu Hanik radhiyallahu anha, itu sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu disebutkan, kata Ummu Hanik, as-saim al-mutatawwi' amirun li nafsih. Orang yang berpuasa sunnah itu bisa mengatur dirinya sendiri, amirun li nafsih. Kalau dia diundang, mau buka boleh, mau tidak berbuka boleh. Dalil yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pulang ke rumah menjelang zuhur dari masjid, lalu kemudian dia bertanya ke Aisyah radhiyallahu anha, istrinya, ada makanan? Apakah ada makanan yang bisa dimakan? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu aku berpuasa saja. Karena puasa sunnah itu boleh niat di tengah jalan. Syaratnya 2. Belum makan dari waktu pagi. Dari waktu azan subuh itu tidak makan.
Dan batasan waktu masih boleh berniat sebelum azan zuhur, sebelum datang waktu zuhur. Itu masih boleh berniat. Itu dua syarat boleh niat di tengah jalan. Itu tidak berlaku pada puasa wajib. Puasa wajib harus berniat di malam hari. Arti malam menjelang subuh itu harus ada niat. Tapi kalau sudah makan di waktu pagi, jadi jam 6 sudah makan, pulang ke rumah, ada makanan? Tidak ada, kata isteri. Kalau begitu, aku puasa saja. Ini tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Lalu Rasulullah pergi. Sepulang solat zuhur, Aisyah mengatakan ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada yang mengantar makanan, yaitu kurma dicampur dengan susu dalam hadis." Kata Rasulullah, kalau begitu bawa ke sini. Dibawa oleh Aisyah di hadapan Nabi dan Nabi langsung memakannya. Padahal tadi dia sudah berniat puasa. Makanya puasa sunnah itu kalau kita diundang walimah, karena kadang-kadang begini, Pak, ini mohon maaf lebih dahulu. Ada sebuah pemahaman bahawa seakan-akan membuat walimah di hari Senin dan Kamis dianggap lebih baik daripada hari lain. Ini ada kesalahpahaman yang dibangun. Senin dan Kamis itu hari baik bagi yang berpuasa. Maka tidak ada satu pun keterangan yang menyebutkan tentang hari baik untuk buat walimah. Bahkan ketika kita buat walimah hari Senin dan Kamis, ini akan membuat orang-orang berpuasa meoh-meoh, enggak datang, terbayang makanan, datang sedang puasa. Jadi serba salah, dilema. Ada yang kadang-kadang memang ada yang tipe orang yang menyesali, maksudnya kok dibuat di hari Senin dan Kamis, kan tahu kami sedang puasa, misalnya begitu. Tapi ada yang senang, artinya kalau bisa buatlah Senin Kamis, jadi kami puasa tapi tetap berbuka, kan begitu ceritanya. Jadi tipe orang macam-macam. Tapi yang mau kita bilang apa? Itu hari Senin Kamis itu mulia, fadilahnya untuk orang puasa. Kata Rasulullah, tu'aradul a'mal yaumal isnin wal khamis. Diangkatnya amal di hari Senin dan Kamis. Wa ana uhibbu ayurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku suka ketika amalku diangkat di hari itu, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Dan itu ada beberapa hadis menyebutkan itu. Jadi fadilah itu untuk orang yang puasa, bukan untuk buat walimah. Kenapa enggak buat hari Selasa yang aman? Kenapa tidak buat hari Rabu? Karena ada anggapan sang-sangnya uroged. Padahal gednya ged untuk yang puasa. Jadi ini perlu diperbaiki, Pak. Jadi tidak, sebenarnya kalau perlu jangan buat beradu dengan orang puasa. Nepekat mentang orang Selasa. Orang Selasa lunjak. Tapi saya enggak pernah diundang hari Senin dan Kamis, ya. Tapi intinya yang ada kemuliaan itu hari-hari tertentu itu, ya, itu bergantung dengan doa. Seperti saya sebutkan kemarin dalam kitab Fiqh Islami itu disebutkan akad nikah itu lebih baik hari Jumaat ba'dal asar, akadnya. Misal karena bertemunya dua waktu istijabah doa. Ya. Jadi istijabah doa di hari Jumaat dan istijabah doa ba'dal asar. Dari asar sampai maghrib itu kan waktu istijabah doa. Jadi ketika orang mengucapkan doa untuk anak kita, ya, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair, itu semua dikabulkan Allah dari satu mulut saja. Kadang-kadang ada yang ucapkan itu orang enggak pernah solat. Dari dia enggak makbul. Ada yang ucapkan itu dari pemakan riba. Dari dia enggak makbul. Dari yang rentenir tidak makbul. Satu orang soleh mengucapkan barakallah, makbul di sisi Allah, anak kita berbahagia, seluruh hari kita di hari itu sedekahnya semua barakah di sisi Allah. Itu contohnya. Kalau mau buat walimah di hari Jumaat, itu juga bagus, karena sedekah di hari Jumaat hitungannya 2 kali lipat dibanding sedekah hari lain.
Sedekah hari Jumaat itu lebih baik daripada hari lain. Makanya orang yang beri nasi, itu subuh Jumaat kita ada yang sedekah nasi, subhanallah, itu para pensedekah itu berkali lipat pahala dibanding hari lain. Jadi jemaah melakukan Allah, kenapa enggak buat walimah saja di hari Jumaat? Umumkan di masjid, sepulang selesai salat Jumaat, semuanya datang ke walimah saya. Tapi yang saf pertama dan kedua saja. Begitu. Kenapa? Kesalahannya man? Masya Allah, orang pulang dari salat Jumaat langsung makan ke walimah kita. Pahala berkali lipat, jumlah yang datang juga orang yang baru selesai salat. Tapi ini tidak berani diterobos, Pak. Nepreh lom kawin. Nepreh lom kawin. Nepreh anak lom kawin. Subhanallah, cubalah terobos seperti ini. Itu lebih baik. Enggak ada salahnya. Ada yang mengatakan, Ustaz, kalau kita buat hari Jumaat terganggu waktu Jumaat. Orang enggak bisa kerja. Jangan buat sebelum Jumaat. Buat setelah Jumaat. Makannya setelah selesai Jumaat. Nah, baik. Kita kembali. Seandainya kita puasa Senin Khamis, diundang. Hukum dasar boleh buka, boleh tidak. Namun para ulama mendetilkan, ditafsilkan. Apa kata mereka? Ketika datang, kalau sambutan dari yang punya rumah setelah mengetahui bahawa kita sedang puasa, dan beliau tidak ada rasa ketersinggungan, tidak tersinggung. Jadi kita kasih tahu, dia tanya, enggak makan? Atau sudah makan? Lalu kita jawab, mohon maaf, saya sedang puasa. Dia bahagia mendengar kita sedang puasa, Pak. Dia bilang, Alhamdulillah, sudah berkurang lagi satu orang. Bisa hemat sedikit lagi. Dia bahagia. Berarti enggak ada komplain. Tidak ada komplain. Nah, kalau yang model-model begitu, Allah mengatakan, wala tubtilu a'malakum. Jangan batalkan amal yang sedang engkau kerjakan. Jangan batalkan amal yang sedang engkau kerjakan. Lanjut, itu lebih baik. Melanjutkan puasa, lebih baik. Tapi kalau tipe kedua yang punya hajat, begitu dia tanya, sudah makan, kita bilang tidak makan. Lalu dia tersinggung. Dia mengatakan, ini yang saya nikahkan anak wayang. Pakai mata. Anak semata wayang saya. Nyokehnya kanduri terakhir lum. Inilah kanduri yang pertama dan terakhir saya, kata dia. Saya tidak punya anak lagi. Masa saya undang sekali kamu puasa hari ini? Nah, di saat kita sudah lihat matanya merah, kemudian wajahnya juga merah, sampai keluar gigi taringnya, dia marah, Pak, tersinggung. Tegakah? Tega kamu enggak makan di hari walimah? Di saat itu disunnahkan untuk berbuka. Nah, di situ disuruh berbuka. Dan kita sudah dapat pahala menghargai yang punya rumah dan dapat pahala niat berpuasa. Walaupun puasanya tidak sampai, artinya tidak dianggap orang berpuasa, tapi pahala berniat untuk berpuasa kita dapatkan. 2 pahala kita dapatkan. Kalau tipenya model begitu. Makanya kadang-kadang kita ini menemukan tuan rumah yang tidak marah-marah. Begitu tahu kita puasa, dia tidak marah. Cobalah pancing supaya dia marah, agar kita bisa berbuka di tempat itu, kan? Jadi pebengeh rocun. Begitu Pak. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, tetap wajib hadir dalam walimah walaupun sedang berpuasa. Namun lihat kondisi puasa apa. Baik. Berikutnya. Ada berikutnya. Bagi yang datang walimah lalu disediakan makan, hendaknya tetap menjaga sunnah-sunnah atau adab-adab makan. Kan mulai dari cuci tangan, itu hadis Nabi yang menyebutkannya. Tapi kalau walimah sekarang kan kasih sendok. Jadi tidak, cuci tangan enggak terkena, tidak mengapa. Kemudian yang kedua, membaca bismillah. Kata Rasulullah, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, wasammillah, lalu sebutlah nama Allah. Itu baca bismillah, jangan lupa. Kemudian kata Rasulullah, kul mimma yalik,
makanlah dulu yang ada di hadapanmu. Ini kalau makannya model makan ala peran, ambil sendiri dalam satu piring, itu makan di hadapanmu, maksudnya makan yang paling dekat dengan mulut. Jadi jangan dikacaukan satu piring semuanya. Makan dulu dengan yang paling dekat dengan mulut. Namun kalau seandainya model dihidang dengan talam-talam, itu maksudnya adalah makan yang ada di hadapanmu dulu. Talam yang di hadapan kita. Oh, kebetulan kita duduk bukan di samping tengku. Berarti keadaan kita kurang beruntung. Karena yang paling strategis itu dalam walimah, itu duduk samping tengku, strategis sekali. Makanya, kenapa tengku ustaz banyak yang gemuk-gemuk? Gara-gara model begitu. Gara-gara lagi nyan ke modelnya. Makanya kalau dipegah lekok, dipegah hilang rahasianya. Itu beda, Pak. Hidangannya beda. Kalau di sana, yang sebelah sana kadang-kadang ayam potong. Di sini, Pak, Masya Allah, ayam kampung. Kemudian di sana telur setengah. Di sini telur satu ditaruh. Jadi kemungkinan kita, begitu dapat jatah tempat kita, itu Masya Allah sederhana sekali. Berbeda dengan yang samping sana. Tetap makan yang di hadapan dulu. Jangan langsung terangkat-angkat pantat kita untuk mengambil yang talam sana, mengambil talam sana. Jangan, ambil dulu. Ambil dulu, taruh dulu nasi, walaupun diiringi dengan derayan air mata. Tetap makan dulu. Pajuh apa yang naik di depan mata. Setelah keadaan aman terkendali, orang sudah pegang piring semuanya, barulah kita memohon, boleh yang sana sedikit ke sini, yang sana boleh, yang sana boleh, nyan boleh, kerupuk mulia yang je, kenapa? Itu menghambur ke sini semuanya, itu tidak mengapa. Tapi setelah aman dan terkendali, orang sudah dapat semuanya, baru kita mengambil begitu. Jadi enggak boleh dari awal langsung terloncat-loncat, tidak dibolehkan. Itu su'ul adab, kurang adabnya. Itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Nah, nanti setelah makan, ucapkanlah doa setelah makan. Baik, itu yang harus kita ingat ketika kita diundang makan.